Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha wa ala alihi ahli sidqi wal wafa amma ba'd. فأسأل الله تعالى أن يمن لنا بعلم نافع والعمل الصالح وأن يفقهنا في الدين وأن يفتح لنا فتوح العارفين وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال اللهم آمين. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah kita bisa berjumpa kembali sebagaimana biasa di ahad pertama dan ahad kedua untuk melanjutkan pembahasan kita membahas dan menelaah kitab Syarah Al-Waraqat dari Syekh Asy-Syafri hafizahullahu taala. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga beliau, sahabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak beliau hingga akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan saja karena sudah jam 6. Ya, insyaallah nanti yang datang yang lain menyusul, tidak apa-apa. Kita hari ini masuk ke pembahasan yaitu pembahasan al-majaz. Kalau kemarin kita sudah membahas al-haqiqah, sekarang kita masuk ke pembahasan al-majaz. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wal majazu ma tujawwiza an mawdu'ihi atau ma tajawwaza an mawdu'ihi. Dan majaz adalah apa yang melampaui makna aslinya, ya, atau yang sesuatu lafaz yang digunakan bukan pada makna aslinya. Yakni annal majaza huwa al-lafdhu alladhi ista'malnahu isti'malan jaizan li ghairi ma udhi'a lahu. Yakni annal majaz huwa al-lafaz yang digunakan penggunaan yang jaizan li ghairi ma wudi'a lahu minal ma'ani. Lafaz yang digunakan bukan pada makna sebenarnya, bukan pada makna aslinya. Wa numaththilu bimithalin hatta tattadhiha al-haqiqata wal majaz. Mithalu dzalika idza qulta ra'aitu asadan ya'kulu syatan. Nah, di sini Syekh memberikan contoh bagaimana bentuk majaz itu. Jika engkau berkata, aku melihat asad memakan kambing. Au ra'aitu asadan ya'kulu himaran. Aku melihat asad ya memakan himar atau keledai. Fala syakka anna hadzal asad yuradu bihi al-hayawanul muftaris. Maka dari lafaz tadi, ra'aitu asadan ya'kulu syatan, itu maka tidak lagi diragukan maksud dari asad di situ adalah hewan yang buas, yaitu singa. Fa inna lafdzal asad wudi'a fi lughatil Arab 'ala al-hayawanil muftaris fayakunu lafdzul asad haqiqatan fi hadzal ma'na. Karena lafaz asad dalam bahasa Arab memang makna asalnya yaitu hewan buas yang kita kenal dengan singa. Maka lafaz asad di sini maknanya hakiki, yaitu makna sebenarnya dari kata asad. Wa huwa al-hayawanul muftaris, dan dia maksudnya adalah hewan buas. Lakinnaka ba'dal marrat tasta'milu hadzal lafdha
lafzal asad fi ghairi ma wudi'a lahu kasti'malika hadzal lafzi lirrajuli syuja'. Nah, akan tetapi terkadang ya kita menggunakan kalimat asad itu bukan pada makna aslinya. Ya, bukan pada makna aslinya sebagaimana kita menggunakan lafaz asad untuk artinya ar-rajul syuja', lelaki pemberani. Bagaimana contoh kalimatnya? Ka'an taqul ra'aitu asadan 'alal mimbari yakhtub. Ra'aitu asadan yakhtubu 'alal mimbar. Saya melihat asad sedang berkhutbah di atas mimbar. Turidu bihi ar-rajul asy-syuja'. Maka asad di sini maksudnya adalah lelaki pemberani. Ya, seorang orator hebat, ya, lelaki pemberani yang berada di atas mimbar. Fahina idzin la syakka annaka la turidul ma'na al-haqiqi wa innama turidul ma'na al-majazi wal farqu bainal haqiqati wal majaz indahum anna al-haqiqata isti'malul lafzi fi ma wudi'a lahu wa la tahtaju ila dalilin aw qarinatin. Maka dari sini la syakka maksudnya yang kita inginkan dari kalimat asad 'alal mimbar yakhtub itu adalah bukan makna hakiki. Karena nggak mungkin kalau kita pakai makna hakiki singa berkhutbah di atas mimbar, maka pasti maknanya adalah majazi. Dan beda, apa perbedaan antara lafaz hakikat dan lafaz majaz menurut para ulama? Al-haqiqah isti'malul lafzi fi ma wudi'a lahu wa la yahtaju ila dalilin aw qarinatin. Ini hakikat menurut para ulama usul, yaitu sebuah lafaz yang digunakan pada makna aslinya dan tidak membutuhkan dalil atau qarinah, indikator. Karena memang sejak awal maknanya adalah itu. Bainamal majaz isti'malul lafzi fi ghairi ma wudi'a lahu. Sedangkan majaz bedanya apa dengan hakikat? Yaitu penggunaan lafaz, penggunaan kata yang maknanya bukan makna aslinya, yang diletakkan bukan pada makna aslinya. Fatahtaju ila qarinatin tasriful lafza an ma'nahu zahirah min haqiqatin ila majaz. Maka ketika kita ingin menggunakan kalimat asad dalam bentuk majaz, dibutuhkan qarinah, dibutuhkan indikator yang membelokkan lafaz asad tadi dari makna sebenarnya kepada makna majaz. Nah, dari kalimat ra'aitu asadan 'alal mimbar yakhtub, mana qarinahnya? Mana indikator yang membelokkan makna hakikat kepada makna majaz? Lima qulta asadan yakhtub. Perkataan kita tadi di awal yaitu singa sedang berkhutbah. Ya. Qauluka yakhtub. Perkataan kita tadi yakhtub, berkhutbah, qarinatun tadullu ala annaka la turidul hayawan al-muftaris alladhi huwa al-ma'na al-haqiqi wa innama turidul ma'na al-majazi wa huwa ar-rajulu syuja'. Kalimat yakhtub, sedang berkhutbah, ini menunjukkan qarinah, indikator yang memalingkan makna asad dari makna sebenarnya kepada makna majazi, yaitu ar-rajul asy-syuja'. Idza taqarrara hadza fa inna minal furuq bainahuma anna al-haqiqata la yasihhu nafyuha bi khilafil majaz fa innahu yasihhu nafyuhu. Kalau telah jelas ya, idza tabayyana, jika telah jelas bagi kita, maka di antara perbedaan antara keduanya, antara hakikat dan majaz, yaitu kalau hakikat la yasihhu nafyuha, tidak bisa kita negasikan, tidak bisa kita nafikan. Ra'aitu asadan ya'kulu syatan. Aku melihat singa sedang makan kambing. Singa di sini hakikat, hewan buas. Maka tidak bisa kita nafikan, oh bukan singa. Yang lafaznya asad berarti memang maksudnya adalah singa.
Sedangkan hakikat, sedangkan majaz, ra'aitu asadan yakhtubu 'alal mimbar, maka bisa dinegasikan, dinafikan bahwasanya maksudnya bukan asad. Maksudnya adalah laki-laki pemberani. Nah, itu diantara beda antara hakikat dan majaz. Taib. Wa jumhur al-usuliyin wan nuhati wal lughawiyyin ala taqsimil alfaz ila haqiqatin wa majaz. Jumhur ulama usul dan juga ulama nahu, kemudian ulama lughah, ulama bahasa, pakar bahasa itu membagi lafaz menjadi dua jenis, hakikat dan majaz. Ya. Li'annana najidu fi lughatil arabi alfadhan ustukhdimat fi ma wudi'a lahu wa alfadhan ustukhdimat fi ghairi ma wudi'a lahu minal ma'ani. Karena kita mendapati dalam bahasa orang Arab itu kalimat-kalimat atau lafaz-lafaz yang digunakan pada makna sebenarnya dan juga digunakan bukan pada makna sebenarnya. Ya, sebagaimana yang kita sudah bahas, yang namanya pembagian kalimat itu ada 3 macam. Yang pertama berdasarkan bi'tibari ma yatarakkabu minhu, ya, dilihat dari penyusunnya. Kemudian yang kedua bi'tibari madlulihi, dilihat dari isi kandungannya. Dan yang ketiga bi'tibari al-isti'mal. Nah, pembagian kalimat menjadi dua, hakikat dan majaz, itu bi'tibaril isti'mal. Ya, dilihat dari penggunaan. Fanna'ul awal nusammihi haqiqatan wathani majazan. Nah, kalimat yang pertama, jenis yang pertama kita namakan hakikat dan yang kedua kita namakan majaz. Wa dhahaba jama'atun min ahli lughati wa minal usuliyyin wa minhum Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa Ibnul Qayyim wa jama'ah ila nafi hadha taqsim wa qalu kullu kalamil arabi haqiqatun wa la yujadu fihi majazun. Tapi ada sebagian ulama seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnu Qayyim dan sebagian ulama yang lain menafikan adanya majaz dalam bahasa Arab. Jadi ada dua kubu ulama di sini. Kubu pertama mengatakan kalimat ada dua pembagian, ada hakikat, ada majaz. Kubu yang kedua mengatakan enggak ada. Semua perkataan orang Arab, semua kalamul Arab itu hakikat. Enggak ada majaz. Lalu apa kata Syekh? Qulna lahum lakinnal Arab taqulu ra'aitu asadan yakhtubu wa la yuriduna bihil hayawanul muftaris. Ya. Wa inna ma yuriduna bihi ar-rajul asy-syuja'. Yuriduna bihi ar-rajul asy-syuja' fa ajabu bi annana la naltafit ila al-lafzi mujarradan wa inna ma naltafit ila jumlati kamilatan fa innal araba udi'at asadan wada'at asadan yakhtubu lid-dalalati 'ala ar-rajul asy-syuja' wa lam tada'hu 'ala al-hayawanil muftaris. Tapi kami mengatakan orang Arab menggunakan kalimat ra'aitu asadan yakhtubu 'alal mimbar. Ini menunjukkan ada majaz. Ya, maka dijawab sama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan orang-orang yang mengikutinya yang mengatakan tidak ada majaz dalam bahasa Arab. Mereka menjawab, kami tidak melihat hanya kepada satu lafaz saja. Ya, kami tidak melihat hanya kepada satu lafaz. Tapi kami melihat kepada jumlah secara keseluruhan. Ya, kepada siyak. Jadi tidak hanya dilihat satu kata, tapi dilihat kepada seluruh kalimat yang ada. Maka orang Arab ketika mengatakan asad yakhtub, itu menunjukkan bahwasannya adalah rajul syuja. Ya, dan bukan diinginkan darinya hewan buas. Ya, wa min huna yadhharu anna al-khilaf baina at-ta'ifataini marja'ahu ila an-nadhar. Jadi dari sini kita tahu bahwasannya perbedaan dua kubu ulama tadi, masalah apakah ada hakikat, apakah ada majaz atau tidak, itu perbedaannya kembali kepada cara pandang. Ya, perbedaan
sudut pandang. Kalau ulama yang mengatakan ada majaz itu dilihat dari perlafal, dilihat dari kalimat asad. Nah itu perlafaznya. Tapi kalau ulama yang mengatakan tidak ada majaz, semuanya adalah hakikat, itu dilihat dari konteks kalimatnya secara utuh. Nah, tapi maksudnya ya memang sama. Maksudnya adalah di sana adalah ar-rajul syuja, bukan asad, dari kalimat ra'aitu asadan yakhtubu 'alal mimbar. Nah, ya ini hanya perbedaan sudut pandang saja, ya tidak terlalu bermasalah sepertinya. Hal nanzuruha mujarradatan fahina idzin ya nuthbitul haqiqah wal majaz au nanzur ila siyaqan li jumlatin kamilatin fananzur ila al-lafzi wa nanzur ila al-qara'in al-waridah ma'ahu wa hina idzin nanfi wujud al-majaz fi lughatil Arab. Ya, ini tadi. Apakah kita melihat secara kata per kata atau melihat secara konteks sebuah kalimat secara keseluruhan? Ila siyaqil jumlah. Nah, kalau kita lihat satu per kata, maka kita bisa menetapkan adanya majaz. Tapi kalau melihat secara konteks keseluruhan, maka dikatakan tidak ada majaz dalam bahasa Arab. Wala syakka anna al-iltifata ila al-jumalil kamilatan aula wa ahsan li'anna al-araba fi kalamiha la tatahaddath bil kalimatil munfaridah wa innama tatahaddath bil jumali walidzalika la ya'udduna al-kalimata al-mufradata min al-kalam li'annahu la yufham minha ma'na. Nah, tapi Syekh di sini sepertinya lebih condong dengan pendapat ulama yang kedua, yang menafikan majaz. Kenapa? Karena menurut Syekh Asy-Syadzili, al-iltifat ilal jumalil kamilah aula wa ahsan. Kita melihat dengan sudut pandang secara kalimat tadi secara keseluruhan. Melihat kalimat tadi secara siyaqul jumlah, secara konteks yang menyeluruh, tidak hanya kata per kata, itu lebih aula, kata Syekh. Lebih bagus dan lebih utama, lebih afdol. Karena dalam bahasa Arab kalau hanya dilihat per kata, bil kalimatil mufradah, kalimat tunggal saja, ya, maka orang Arab tidak menggunakan kalimat tadi untuk bercakap-cakap. Tetapi orang Arab bercakap-cakap dengan kalimat yang penuh. Jumlah mufidah, tidak hanya satu kata per kata. Karena kalau hanya satu kata per kata, la yufham minha, tidak dapat dipahami makna dari kalimat tersebut. Walau qulta asad wa sakatta, nah ini contohnya. Kalau engkau mengatakan asad, singa, kemudian diam, wa sakatta, ma fuhima min dzalika ma'nan. Maka dari situ kita tidak bisa memahami apa maksud perkataan orang tersebut. Karena dia hanya berkata asad. Terus diam. Wa yadullu ala hadza anna al-Arab ya taghayyara fi dilalatil alfaz bi'tibari siyaq wa tasta'miluhu fi lughatiha. Wa fi majalin kalamiha wa farraqa baina qawlika dhahaba minas suq wa qawluka dhahaba ilas suq. Ya. Dan contoh lain bahwasannya orang Arab itu ketika berbicara maka dilihat dari siyak, ya, dilihat dari konteks kalimatnya secara keseluruhan, tidak kata per kata. Maka dibedakan perkataan baina qaulika, perkataan kita yang mengatakan dhahaba minas suq. Di sini pakai min. Dhahaba minas suq dengan perkataan yang berikutnya dhahaba ilas suq. Di sini beda ya, antara dhahaba minas suq dengan dhahaba ilas suq. Apa bedanya?
Fal aula ta'ni annahu intalaqa minhu. Perkataan pertama dhahaba minas suq. Itu artinya dia pergi dari pasar. Intalaqa minhu. Pergi dari pasar. Dia awalnya di pasar kemudian pergi meninggalkan pasar. Sedangkan makna kedua dhahaba ila suq artinya dia menuju pasar. Gitu. Hanya perbedaan min dengan ila, maka di sana berbeda maknanya. Baik, walidzalika tajidu al-araba qad tastakhdimu al-lafdha al-wahida ala sabilil ishtirak wa la yatabayyan lana al-murad illa bil qara'in. Dan terkadang kita mendapatkan orang Arab menggunakan satu lafaz, satu kata yang sama ala sabil ishtirak, tetapi mempunyai makna yang berbeda. Lafaznya sama. Ya. Lafaznya itu sama tapi maknanya berbeda. Dan kita tidak tahu perbedaannya kecuali dengan indikator. Ya. Contohnya kalimat qala. Ya. Apa yang kita pahami dari kalimat qala? Qala yaqulu, berkata, ya kan? Sering kita dengar sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, gitu kan? Berkata, ya. Tastakhdimuha al-arabu wa turidu biha minal qaul. Jadi maksud qala di sini adalah qaul, perkataan. Dan ini yang masyhur. Ya, yang masyhur kita dengar. Qala kadza wa tadhakkara qawlan lahu wa tadhkuru qawlan lahu mathalan. Kemudian contohnya firman Allah Ta'ala wa qala Allahu la tattakhidhu ilahain itsnaini innama huwa ilahun wahidun fa iyaya farhabun. Wa qala Allah, di sini maksudnya wa qala Allah apa? Allah berfirman. Ya, Allah berkata. Baik. Tapi juga kalimat qala ini dipakai oleh orang Arab maksudnya adalah qailulah. Ya, unik di sini ya. Qala itu bisa diartikan qaul, terkadang qala diartikan qailulah. Ya, qailulah tidur siang bahasa kitanya. Tidur siang. Kama jaa fil hadits qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam tahta syajaratin. Qala. Ya. Nabi qala di bawah pohon. Apa maksudnya qala di sini? Gak mungkin berkata. Ya, Nabi berkata di bawah pohon. Gak cocok, gak pas. Apa maksudnya qala di sini? Yaitu qailulah, tidur siang. Jadi kalau tasrifnya itu, kalau qala bermakna qaul, itu qala yaqulu. Tapi kalau qala bermakna qailulah, itu qala yaqilu. Ya, makanya ada perkataan man qala bi anna Allah qala faqad kafar. Ya, man qala bi anna Allah qala faqad kafar. Barang siapa yang mengatakan kalau Allah itu qala kedua maknanya qailulah, maka dia telah kafir. Ya, enggak mungkin Allah itu tidur. Ya, tidak mungkin Allah itu tidur. Nah, fadalla dzalika ala anna siyaqa lahu dalalatuhu wa lahu ta'thiruhu wa hina idzin fanaqul innal iltifat ila al-jumalil kamilah aula min al-iltifat ila al-kalam al-mufrad. Oleh karena itu kita lihat dari contoh yang tadi dibawakan sama Syekh Asy-Syadzili, melihat secara konteks keseluruhan kalimat lebih utama dan lebih mempunyai dampak dari makna kalimat tersebut. Bagaimana tadi dzahaba minas suq dengan dzahaba ilas suq. Sebuah konteks kalimat tadi bisa membuat maknanya berbeda. Ya, dilihat secara konteks keseluruhan kalimat. Ya, maka dikatakan lebih aula, lebih afdal kita melihat kepada siyaqul jumlah, kepada seluruh jumlah daripada hanya melihat kata per kata. Wa'lam anna ta'ifata
minal ulama'i athbatul haqiqata wal majaza fi kalamil arabi lakinnahum nafuhu fil Qur'anil Karim. Nah, sekarang ada lagi nih ulama kubu ketiga. Kubu yang ketiga. Ada ulama, sebagian ulama yang menetapkan hakikat dan majaz dalam kalamul Arab. Ada. Ya. Mengatakan ada kok. Ya. Hakikat wal majaz fil lughatil Arab mawjud. Ya, ada. Tetapi mereka menafikannya dalam Al-Quran. Nah, tapi kalau dalam Al-Quran nggak ada majaz. Nah, ini permasalahan usul ini. Ya, jadi ada kelompok pertama mengatakan ada hakikat, ada majaz. Ya, kemudian ada yang kedua mengatakan tidak ada majaz, semuanya hakikat. Dan yang ketiga mengatakan ada hakikat, ada majaz, tetapi tidak ada majaz dalam Al-Qur'anul Karim. Kenapa mereka mengatakan demikian? Lidzalika li'annahum qalu innal majaz yasihu nafyuhu wal Qur'anul 'azimu la yasihu nafyu syai'in minhu. Karena kan tadi dikatakan bahwasannya kalimat perbedaan antara hakikat dan majaz, kalau hakikat itu la yasihu nafyuhu, tidak bisa kita negasikan, tidak bisa kita nafikan. Ya, kalau majaz bisa dinafikan. Nah, seandainya ada majaz dalam Al-Quran, berarti ada dong kata dalam Al-Quran yang boleh kita nafikan. Ya, dan Al-Quran nggak bisa dinafikan sama sekali. Ya, Al-Quran itu setiap kalimatnya bermakna. Semua datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalamullah. Maka tidak boleh kita nafikan sesuatu pun darinya. Nah, ini dalil yang cukup kuat, ya, alasan yang cukup kuat bagi para ulama yang menafikan adanya majaz dalam Al-Quranul Karim. Berarti di sana ada juga ulama yang mengatakan ada kok dalam Quran majaz. Ya. Nah, wal haqiqah imma lughawiyah wa imma syar'iyyah. Nah, di sini Syekh kembali menyinggung pembagian hakikat, macam-macam hakikat yang sebenarnya sudah kita sebutkan di pertemuan sebelumnya. Al haqiqah itu ada 3 macam. Yang pertama hakikat lughawiyah. Ya, hakikat lughawiyah. Sebagaimana yang kemarin saya sebutkan, contohnya as-shalah. Ya kan? Ya, as-shalah. As-shalah itu makna lughahnya apa? Du'aun bil khair. Doa dengan kebaikan. Doa kebaikan. Maka ini hakikah lughawiyah. Ya, kalau di sini contohkan apa? Wasyamsu yutlaqu 'alal jarmil munir. Contohnya kalimat asyams. Apa itu asyams? Secara hakikat lughawiyah, yaitu adalah sesuatu benda yang bercahaya yang berada di atas langit. Nah, ini hakikat lughawiyah. Nah, kemudian kita masuk hakikat syar'iyyah. Apa itu? Ya, itu yang kemarin. Lafaz salat. Lafaz salat secara hakikat lughawiyah adalah ad-du'a'u bil khair. Tetapi kalau diartikan dengan hakikat syar'iyyah adalah aqwalun wa af'alun makhsusatun tubtada'u bit takbir wa tukhtatamu bit taslim. Fahadihi hiya. Nah, afwan, keputus. Jadi mati. Baik. Ya, dijelaskan ya, puasa. Contoh makna hakikat lugawihnya adalah imsak. Tapi kalau dikatakan apa itu hakikat syariah puasa, al-imsaku 'anil muftirat min tulu'il fajri ila ghurubisy syams. Nah, وقد نفى كثير من الأشاعرة الحقيقة الشرعية وقالوا إن القرآن والسنة وردا بلغة العرب فليس فيهما إلا الحقائق اللغوية فيقولون مثلا الإيمان في اللغة التصديق وليس هناك حقائق شرعية فالإيمان في لفظ الشارع باق على ما هو عليه من لغة العرب وهو التصديق وهذا الكلام الخاطئ.
Nah, ini dinafikan oleh kebanyakan pengikut dari mazhab Asy'ariyah atau Asy'ariyah ya tentang hakikat syariah. Jadi hakikat syariah ini ditiadakan oleh ulama Asy'ari atau orang-orang Asy'ari. Ya, karena mereka mengatakan sungguhnya Al-Qur'an dan Sunnah itu datang dengan menggunakan bahasa Arab. Maka tidak ada di sana kecuali hakikat lughawiyah. Ya. Nggak ada hakikat syariah. Hanya ada hakikat lughawiyah. Contohnya apa? Mereka mengatakan al-iman fil lughah at-tasdiq. Ya, menurut mereka al-iman itu dalam bahasa Arab adalah at-tasdiq. Ya, falaisa hunaka haqa'iqun syar'iyyah. Maka tidak ada hakikat syariah. Karena al-iman dalam hakikat syariah itu yang kita sering dengar at-tasdiqu bil qalbi wan nutqu bil lisan wal amalu bil jawarih. Itu yang sering kita dengar bahwasanya namanya al-iman secara hakikat syariat membenarkan dengan hati, kemudian melafazkan dengan lisan dan melakukan amal dengan melaksanakan dengan amal perbuatan. Nah, Asy'ariyah atau Asy'ariyah itu mengatakan bahwasannya al-iman itu at-tasdiq. Ya. Dan sedangkan amal jawarih, perbuatan anggota tubuh ya, itu adalah syartun fi sihhatil iman. Ya, syartun fi sihhati al-iman. Syarat sahnya keimanan. Tapi yang namanya syarat itu kan di luar hakikat. Sebagaimana sholat, ada rukun, ada syarat. Yang namanya rukun itu bagian dari sholat. Sedangkan syarat itu termasuk hal yang membuat sholat tadi sah, akan tetapi dia di luar sholat. Berwudu, wudu itu syarat sah sholat, tapi dia di luar dari bagian sholat, bukan di dalam sholat itu sendiri. Nah, begitu juga at-tasdiq di sini, al-iman dengan makna tasdiq. Ya. Yang namanya iman itu tasdiq, pembenaran. Sedangkan amal jawarih itu termasuk syarat sahnya iman, akan tetapi dia karena syarat tidak termasuk dalam iman itu sendiri. Nah, jadi di situ perbedaan antara Asy'ariyah dengan al-Athariyah ya, atau manhaj salaf atau madhab ahlul hadis. Bedanya hanya kalau ahlul hadis mengatakan iman itu ada makna hakikat syariahnya. At-tasdiqu bil qalbi wan nutqu bil lisan wal amal bil jawarih. Sedangkan kata Asy'ariyah hanya tasdik saja. Sedangkan al amal bil jawarih dia termasuk syarat sah iman, cuman dia bukan bagian dari iman itu sendiri. Cuman kalau hanya beriman tanpa beramal, imannya tetap nggak sah. Ya, intinya sama dengan madhab salaf atau ahlul athar, ahlul hadis. Di ranah praktek itu sama, harus ada amal jawarih. Cuman dalam definisi Asy'ariyah tidak memasukkan amal jawarih dalam hakikat iman itu sendiri. Tapi dibantah sama Syekh. Wa hadzal kalamul khati'. Hadza kalam khati'un. Yarudduhu ta'ammulun nusus syar'iyyah fa innana najidul Qur'an wa sunnah qad istakhdama ba'd al-alfaz al-lughawiyyah fi ba'd madlulatiha wa hina idin la yakunu naqlan lahu min lughatil arab bal huwa isti'malun laha fi ba'd madluliha. Ya, oleh karena itu kata Syekh ini salah ya, perkataan yang keliru, karena kalau kita ta'ammul ya, kita baca, kita teliti, kita renungi apa yang ada teks-teks dalam Al-Quran dan Sunnah mengatakan bahwasannya kalimat al-iman ya, bahwasannya ada di sana namanya hakikat syariah, tidak hanya hakikat lughawiyah saja. Nah, wal qismu tsalis al-haqiqah al-urfiyah. Kemudian pembagian yang ketiga setelah hakikat lughawiyah, hakikat syariah, dan yang ketiga hakikat urfiyah. Wahiyallati
ta'arafa an-nasu 'alaiha wa jarat fi kalamihim. Misalu dzalika anna ad-dabbah fi lughatil Arab tutlaqu 'ala kulli ma yadubbu 'alal ard fayadkhulu fiha al-insanu wal hasyaratu az-zahifatu wa nahwi dzalika thumma ista'mala 'urfan fi dzawatil arba' au fil himarin khasatan au fil hisani khasatan bi ikhtilafil a'raf. Contoh hakikat urfiyah. Apa itu hakikat urfiyah? Yang mana ta'arafan nas. Orang-orang sudah terbiasa menggunakan lafaz ini dengan makna tertentu. Ya, contohnya kalimat dabbah. Dabbah itu ya, dabbah itu dalam bahasa Arab artinya adalah kullu ma yadubbu 'alal ard, segala sesuatu yang berjalan di muka bumi. Ya. Itu dabbah secara makna asal dalam bahasa Arab. Maka kalau kita artikan dabbah segala sesuatu yang berjalan di muka bumi, maka manusia termasuk dabbah. Hewan-hewan termasuk dabbah. Hasyarat, serangga-serangga termasuk dabbah. Ya. Tetapi kalimat dabbah mengalami penyempitan makna sesuai uruf masing-masing daerah. Maka dikatakan ada dabbah itu maksudnya adalah hewan berkaki 4 seperti himar atau kuda. Ya. Kalau tidak salah itu di Yaman dikatakan bahwasannya dabbah itu ya himar. Ya. Di tempat lain dikatakan dabbah itu adalah hisan. Ya. Itu maksudnya hakikah urfiyah yang mana menjadi di sebuah daerah orang-orang telah memaknai bahwasanya kalimat ini maknanya ini. Baik. Lalu kita masuk ke pembahasan anwa'ul majaz. Nah, majaz ini ada 4. Ya, disebutkan sama Syekh di sini kalau tidak salah ada 4 jenis majaz. Wal majaz imma an yakuna bi ziyadah. Ini pertama, majaz ziyadah au nuqsan. Yang kedua majaz nuqsan, yang ketiga naql, yang keempat isti'arah. Nah, kita bahas satu per satu. Majazuz ziyadah. Ka'an tujad hunaka kalimatun zaidah anil ma'na yatimul ma'na biduni wujudiha. Maksudnya di sana ada kalimat tambahan, lafaz tambahan atau kata tambahan terhadap makna yatimul ma'na biduni wujudiha. Yang mana kalau tidak ada tambahan tadi, maknanya pun telah sabit gitu. Tanpa tambahan tadi, maknanya pun telah dipahami dengan baik. Jadi bahasanya wujuduha ka'adamiha. Mau ada atau enggak ada, maknanya pun dipahami. Maknanya pun benar. Wa hadzal kalam kulluhu mabniyun ala itsbati wujudil majaz fi lughatil Arab. Dan ini berdasarkan bahwasannya al-majaz itu ada dalam bahasa Arab. Ya, sebagaimana firman Allah Ta'ala, laisa kamitslihi syai'un. Maka kalimat kaf di sini, laisa ka. Kamitslihi, ka di sini kalimat zaidah. Kemudian dalam ayat lain, ma ya'tihim min rasul. Kalimat kaf dengan min di sini adalah zaidah. Yang mana kalau kita pakai makna di atas, apa itu majaz zaidah? Kalimat tadi, kata tadi ada atau enggak ada, itu tidak mempengaruhi makna. Nah, cuman masalahnya di sini. Istashkala katsirun minal ulama wal mufassirin an yutlaqa ala syai'in minal Qur'an annahu zaidun li'anna hadhihi al-lafdhah laha ma'an. Maka ulama tafsir ada muskil di sana. Merasa iskal, merasa kayaknya ada yang salah gitu. Kalau kita katakan dalam Al-Quran ada kalimat zaidah. Yang mana kalimat zaidah ini ada nggak ada, maknanya pun tidak berubah. Berarti ada dalam Al-Quran kalimat atau kata yang memang tidak ada gunanya gitu. Bahasa kasarnya. Baik. Dan ini nggak mungkin. Ya. Wa wasfu syai' bi annahu zaid
qad yastash'iru minhu al-insan annahu la ma'na liwujudihi. Nah, mensifati sesuatu tambahan yang mana tambahan tadi tidak mempengaruhi makna secara keseluruhan, ya itu tidak ada gunanya gitu. La ma'na liwujudihi, enggak ada efek sama sekali dengan keadaannya. Wala syakka anna al-Qur'an la ya'ti biharfin illa fi wa fihi ziyadatun fil ma'na walidzalika atlaqa alaihi ba'dhum lafdha as-silah. Kan enggak dan tidak mungkin tidak diragukan lagi bahwasanya Al-Qur'an tadi setiap katanya, setiap hurufnya itu mempunyai tambahan makna. Enggak mungkin Allah berfirman dengan kalimat kata-kata yang ada huruf yang sama sekali tidak ada maknanya. Atau hanya sia-sia saja ditempatkan di situ. Wal iyadzubillah. Enggak mungkin. Maka oleh karena itu para ulama tafsir ada yang mengatakan bahwasanya itu bukan ziyadah tapi maknanya as-silah. Diganti dari makna ziyadah menjadi makna as-silah atau penghubung. Wasawab anna mithla hadhil ayat laisa fiha ziyadatun la fil lafzi wala fil ma'na bal huwa dalun ala ma'nan jadidin aw ala ta'kid wal lafzu yahtaju ilaihi li anna qawla ma ya'tihim rasulun la yuaddi dhalikal ma'na alladhi yuaddihi qawluhu ta'ala ma ya'tihim min rasulin. Dan yang benar kata Syekh, tidak ada dalam Al-Quran itu huruf yang tidak ada maknanya. Akan tetapi maksud ada ziyadah di situ dalun ala ma'nan jadid au ala ta'kid. Bisa mengandung makna yang baru atau mengandung makna penegasan. Karena kalimat ma ya'tihim rasulun dengan ma ya'tihim min rasulin. Kalimat ma ya'tihim rasulun itu maknanya tidak bisa dipahami dengan baik. Ya, tidak bisa dijelaskan dengan baik kecuali dengan ada tambahan min di sana. Ya, jadi kalimat min di situ atau kalimat kaf dari firman Allah laisa kamitslihi syai'un, di situ ada kegunaannya. Ya, bukan hanya tambahan begitu saja, ada ataupun tidak ada faedahnya. Majaz yang kedua namanya majaz nuqsan. Ya. Majaz nuqsan itu ya kita singkat saja. Ya majaz seperti firman Allah Ta'ala was'alil qaryah. Yaitu ada sebagian jumlah yang dihapus. Contohnya firman Allah was'alil qaryah. Bertanyalah kepada qaryah. Nah, nggak mungkin dong kita bertanya kepada qaryah. Ya kan? Nggak mungkin kita bertanya kepada kampung. Maka maksudnya apa? Was'al ahlal qaryah. Yang dimaksudkan adalah bertanyalah kepada penduduk kampung. Jadi ada kalimat yang dihadzaf atau yang dihapus. Itu maksudnya majaz nuqsan. Begitu juga dalam firman Allah wa usyribu fi qulubihimul ijla. Ya, dan dimasukkan ke dalam hati mereka cinta kepada al-ijl atau anak sapi. Fi qulubihim al-ijl. Dimasukkan ke dalam hati mereka anak sapi. Nah, ini majaz, nggak mungkin anak sapi beneran dimasukkan ke dalam hati, ya nggak muat. Tapi maksudnya apa di sini? Hubbul ijl. Nah, maksudnya di sini adalah kecintaan kepada patung anak sapi. Ya, jadi di sini maksudnya adalah al-majaz bin nuqsan. Di sana ada kalimat yang dihapus seperti was'alil qaryah, maksudnya apa? Was'al ahlal qaryah. Karena bertanya kepada bangunan-bangunan qaryah itu nggak mungkin. Begitu juga wa usyribu fi qulubihimul ijl, nggak mungkin anak sapi tadi dimasukkan ke dalam hati manusia, tapi maksudnya adalah hubbul ijl, yaitu cinta, dimasukkan ke dalam hati mereka kecintaan kepada anak kambing. Kemudian majaz yang ketiga, majaz bin naql, yaitu naql kalimah min ma'nan ila ma'nan akhar. Memindahkan kalimat dari satu makna ke makna yang lain. Dicontohkan di sini kalimat al-ghaid, ya. Al-ghaid dan kalimat adh-dha'inah. Ya, jadi ada dua kalimat, al-ghaid dengan adh-dha'inah. Bagaimana maksudnya majaz bin naql? Itu tadi memindahkan satu makna ke makna yang lain. Dulu maknanya A, sekarang maknanya B.
Contoh kalimat al-ghaid. Dulu makna kalimat al-ghaid namanya al-makanul munkhafid, artinya tempat yang rendah. Kenapa dikatakan tempat yang rendah? Karena dulu orang-orang Arab ketika mereka ingin buang hajat, baik itu BAB maupun BAK, mereka mencari tempat yang landai, yang menurun. Tujuannya apa? Li'ajli tasatur. Tujuannya supaya tidak terlihat oleh orang lain ketika dia sedang buang hajat. Maka cari tempat yang agak turun. Makanya dikatakan ghaid. Tapi lama-kelamaan kalimat ghaid itu maknanya bukan makan munkhafid lagi. Tapi adalah kotoran manusia itu sendiri. Makanya namanya ghaid. Jadi perpindahan makna ghaid dari makan munkhafid ke sekarang maknanya adalah kotoran manusia, itu namanya majaz an-naql. Begitu juga dengan kalimat atau kata adh-dha'inah. Ya, adh-dha'inah dulu diartikan dengan unta. Ya. Tufidul intiqal wal ittihal. Makna dha'inah ini itu maksudnya ada di sana makna berpindah. Intiqal wal irtihal atau berangkat. Dan digunakan kalimat dha'inah ini artinya adalah al-jamal, unta. Lalu lama-kelamaan kalimat dha'inah diartikan dengan kata al-mar'ah. Artinya mar'ah. Ya. Kenapa? Li'annaha tulazimu jamalaha indal asfar. Karena yang namanya wanita itu selalu mengendarai unta ketika sedang safar. Jadi kalimat kata dha'inah awalnya maknanya unta, kemudian bergeser menjadi maknanya adalah wanita. Kenapa? Karena wanita dulu ketika safar selalu menggunakan unta, sehingga bergeser kalimat adh-dha'inah dengan makna al-mar'ah. Ya, saya coba cek di kamus itu makna dha'inah, iya, ada maknanya dikatakan ada wanita atau perempuan. Baik, ini juga dinamakan majaz an-naql. Yang terakhir ya, majaz isti'arah. Ya. Sudah tadi kita bahas majaz ziyadah, majaz kemudian majaz an-nuqsan dan majaz an-naql, terakhir majaz isti'arah. Maksudnya apa majaz isti'arah? Isti'aratul lafzi wa talabi 'ariyatihi wa naqlihi fi makanin akhar. Ya, meminjam lafaz dan memindahkannya ke tempat yang lain. Seperti firman Allah, jidaran yuridu an yanqadda. Ya, ini isti'arah namanya. Dinding yang mau runtuh, yang qadda itu maksudnya runtuh. Di sini kalimat yuridu isti'arah. Ya, maksudnya adalah syara'a. Syara'a itu adalah akan memulai sesuatu. Ya, kan nggak mungkin yang namanya dinding mempunyai keinginan. Ya. Innamal iradah lil kainat al hayyah. Yang namanya al iradah itu hanya dimiliki oleh benda hidup atau makhluk hidup. Dinding benda mati nggak punya iradah. Ya, nggak punya iradah. Ya. Akan tetapi di sana dinding tadi dipermisalkan seperti manusia, yuridu an yanqadha. Ya. Karena dipinjamkan kata iradah di sana, yang mana nggak mungkin benda mati punya iradah. Maka Syekh mengatakan makna yuridu di sini adalah syara'a, mau runtuh, syara'a fil inqidad wa bada'a fihi, mau runtuh. Ya, artinya iya sudah mau runtuh gitu. Sebagaimana hadis Nabi, inna hadhihi al-hashusha muhtadaratun fa idza arada ahadukum an yadkhula falyaqul Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Sebagaimana kata Nabi, toilet ini, kamar mandi ini dihadiri oleh setan. Jika kalian ingin masuk kamar mandi, maka berdoa. Doanya apa? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Faqauluhu idza arada bima'na idza syara'a. Maka maksud perkataan Nabi idza arada itu kalau idza syara'a, artinya benar-benar mau masuk kamar mandi baru doa.
Wa illa fa innal insan qad yuridu dukhulal hammam wal khala' qabla dukhulihi bisa'ah. Lakin la yushra' lahu hina bada'il iradah an yatakallam bihadzal dzikr. Karena kalau dikatakan arodah di sini maknanya iradah beneran, bukan syara'a, ya. Kadang manusia itu ingin masuk ke kamar mandi 1 jam sebelumnya. Apakah 1 jam sebelumnya itu dia disyariatkan untuk berdoa? Allahumma inni a'udzubika? Ya enggak. Jadi kapan manusia itu disyariatkan untuk berdoa? Ketika dia benar-benar mau masuk kamar mandi atau toilet. Kalau dia berkeinginan 20 menit sebelumnya udah pengen kamar mandi tapi dia tahan. Nah, saat dia ingin kamar mandi 20 menit sebelumnya tidak disyariatkan berdoa. Disyariatkan kapan? Kalau dia syara'a. Idza syara'a fi dukhulil hammam. Kalau dia baru benar-benar mulai masuk ke kamar mandi. Wal iradah tutlaqu fi lughatil Arab ala ma'anin muta'addidah minha al-ibtida'u fi syai' wa minha al-masyi'ah wa minha al-amr. Dan kalimat iradah, kata iradah itu dalam bahasa Arab mempunyai makna yang bermacam-macam. Ada yang pertama mengatakan memulai sesuatu, yang kedua al-masyi'ah, berkehendak, yang ketiga al-amr, yaitu perintah, wa yuhaddidul muradu biha siyaqul kalam. Dan tergantung maknanya tadi berdasarkan siyaqul kalam, konteks kalimat secara keseluruhan. Ya, dilihat dari konteksnya, apakah maknanya adalah memulai, atau maknanya berkehendak, atau maknanya adalah perintah. Naam, wallahu taala wa a'lam. Ya, ini mungkin hari ini yang bisa kita bahas, yang bisa kita baca. Ya, alhamdulillah kita telah selesai dari pembahasan kalam, baik itu secara ma yatarakkabu minhu, apa yang tersusun darinya, dan yang kedua apa bi'tibari madlulihi, secara makna yang terkandung di dalamnya, dan yang ketiga bi'tibari al-isti'mal, yaitu ada hakikat dan ada majaz. Dan di sini ulama ada khilaf, ada yang mengatakan ada hakikat, ada majaz dalam bahasa Arab, yang kedua mengatakan tidak ada hakikat, dan yang ketiga mengatakan ada hakikat dan majaz tetapi tidak ada majaz dalam Al-Qur'an Al-Karim. Kemudian majaz ada 4 macam, dicontohkan sama Syekh di sini. Yang pertama ada majaz ziyadah, ada majaz an-naqs atau nuqsan, ada majaz an-naql, dan ada majaz isti'arah, dan masing-masing telah dicontohkan dan dijelaskan maksudnya apa. Aslinya majaz tidak hanya 4 ini, ada yang lain kalau kita baca buku-buku usul fikih yang lebih tebal. Ya, cuman secara umum ya disebutkan dalam buku ini karena dia adalah buku mukhtasar, ringkas bagi pemula, maka hanya disebutkan 4 jenis saja. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya di pekan ketiga membahas al-amr insyaallah ta'ala. Baik para ikhwah sekalian, kaum muslimin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian dari saya. Sebelum kita akhiri, apakah ada yang mau bertanya? Saya persilahkan. Sisa 5 menit. Jika ada yang mau bertanya, tafadhal. Tidak ada? Taib. Ya, jelas insyaallah ya. Wallahu taala wa a'lam. Ada PDF kitabnya ada ya, ini PDF-nya saya pakai ya. Ada PDF-nya. Taib, kalau mau saya kasih ya saya japri saja, bisa di japri saja. Minta ke japri sama saya, atau
Ya, Japri aja. Karena sudah pernah saya share di grup PDF dari Syarah Al-Waraqat Syekh Asy-Syatri. Ya, Allahu taala wa'lam. Nah, bisa Japri nanti ya kalau mau PDF. Barakallahu fikum, semoga bermanfaat dan jika ada kesalahan saya mohon maaf. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Sampai berjumpa lagi di pekan ketiga insyaallah pembahasan al-amr. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma wa bihamdika Allahumma la asyhadu ilaha an la ilaha illa illa anta anta astaghfiruka wa atubu ilaik. billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Nah,